Selamat pagi, Shalom. Shalom. Kurang semangat, Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini? Puji Tuhan. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya lah kita bisa berada di tempat ini, berada di rumah masing-masing dengan sehat, dengan kekuatan yang diberikan daripada Tuhan. Amin. Sebentar kita akan masuk ke dalam ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikianlah yang dikatakan Tuhan Yesus bagi saya, saudara sekalian di tempat masing-masing. Sebelum kita masuk, mari kita bisa teduh sejenak. Saat teduh dimulai, kita patut bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela di segala tempat di muka bumi ini. Mari kita angkat satu lagu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan
memuji dan menyembah Tuhan Allah kami, sebab hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Di segala keadaan, di segala situasi, di semua tempat, Engkaulah satu-satunya yang layak disembah. Tuhan dan Allah kami di dalam Kristus Yesus, yang memberikan kami nafas kehidupan, yang dengan kasih setia memelihara dan memberkati kami. Bila kami ada sebagaimana ada pagi ini, bukan kuat dan gagah kami, sungguh karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Karena itu kami mengangkat hati dan suara kami beribadah kepada Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, urapilah setiap hamba Tuhan yang melayani, dan lawatlah segenap jemaat-Mu di rumah masing-masing yang beribadah kepada-Mu saat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang dalam pergumulan, Tuhanlah jawaban atas kami. Awal, pertengahan hingga akhir dari seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Mari semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Allah telah mati bagi kita, tetapi Dia telah bangkit bagi kita, bukan untuk sebuah ketenaran, tetapi untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara dan saya dan kita semua yang percaya pada Dia. Amin. Marilah kita bersama-sama mengangkat sebuah lagu Allah bangkit bersorak. Oh
kembali. Sebentar lagi kita akan menyerahkan persembahan, mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sambil kita mempersiapkan persembahan masing-masing di tempat masing-masing, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pembenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tetapi sebelum itu, marilah kita merefleksikan diri kita. Kita lebih serius lagi untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Karena firman-Nya, hanya firman-Nya saja yang menuntun kehidupan kita sehari-hari. Aku datang dan aku bersujud. Hadapanmu, mulia saja.
kekalutan dunia ini. Janganlah kami tersesat sehingga kami tidak mengerti lagi kehendak Tuhan. Di tengah kekalutan dunia ini, kami memerlukan firman-Mu yang mengarahkan kami ke jalan kehendak-Mu. Mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini sebagai gereja Tuhan, sebagai pribadi yang telah ditebus. Di tengah kekalutan ini, kami mau hidup dalam kehendak-Mu. Karena itu kami sediakan hati akan firman-Mu yang berkuasa, mengubahkan, menuntun, dan memberkati. Kami sediakan hati dan pikiran segenap hidup kami. Mari berbicaralah kepada kami. Gunakan dan pakailah hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini menjadi alat di tangan-Mu mewartakan firman kehendak-Mu. Dan biarlah kami sekalian diberkati. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pujian, penyembahan, musik, dan semua bagian pelayanan yang menjadi tugas mereka. Diberkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu di rumah yang sekarang beribadah, biarlah diberkati lewat firman Tuhan ini. Berfirmanlah, ya Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Saya terus memantau keluarga-keluarga jemaat Tuhan di GPB Imamat Rajani. Puji Tuhan. Ada kesulitan tetapi semua ada dalam perlindungannya. Doa kita, kiranya situasi sulit ini segera berlalu dan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah jemaat. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing dan Tuhan hadir. Amin. Saudara, hari Kamis lalu gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Banyak khotbah yang dikumandangkan tentang janji bahwa Allah di dalam Kristus Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali. Amin. Untuk menjemput saleh-salehnya, orang-orang ketebusannya, untuk boleh hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Kitab Yohanes berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat, dan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Sesudah selesai, aku akan datang untuk menjemputmu, supaya di mana aku ada, di situ kamu berada. Demikian janji Kristus Tuhan kita. Namun pagi ini saya ingin mengajak jemaat masih menyikapi perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari satu perspektif yang khusus.
yang saya beri tema pesan terakhir. Pesan terakhir. Pesan itu ditulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9, Matius pasal 28 ayat 19, Markus 16 ayat 15, Lukas 24 ayat 47-48. Saya beri tema pesan terakhir. Biasanya saudara, dalam berbagai budaya, pesan terakhir sangat dipegang teguh. Bila seorang tua yang mau meninggalkan dunia ini dalam kesakitan dan pergumulan, dia mengumpulkan anak, menantu, dan cucu. Dan dalam budaya-budaya yang ada, anak-anak selalu wanti-wanti, berharap kesembuhan, tetapi kalaupun pergi orang tua yang dikasihi ini, mereka tidak mau kehilangan kesempatan mendengar kalau ada pesan terakhir. Dan biasanya pesan itu dipegang, dan kalau itu sesuatu tugas untuk dikerjakan, pesan itu diusahakan untuk diwujudkan. Saudara, saya mengajak jemaat Tuhan membuka Alkitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 9, dengan judul tema khotbah kita, pesan terakhir. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, saya tidak mengajak jemaat Tuhan untuk mendalami teks ini, melihat bagaimana Yesus terangkat, lalu bagaimana ia disambut awan, dan bagaimana para murid terperangah melongo melihat peristiwa itu. Tetapi saya mau mengajak jemaat sekalian melihat perspektif yang lain dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga dengan tema pesan terakhir. Saudara, Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi, melayani, menanggung derita oleh dosa manusia, bahkan memikul salib sampai ke Kalvari. Ia mati di sana, tetapi 3 hari kemudian ia bangkit. Kini ia kembali kepada Bapanya di surga. Yesus mempersiapkan muridnya dan hendak mengutus mereka mengerjakan sesuatu yang sedang dimulai oleh Yesus bagi dunia ini, yaitu misi penyelamatan.
memindahkan orang dari dalam maut kepada surga, dari dalam gelap kepada terang, dari perjalanan menuju kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. 3 tahun Yesus bersama para murid itu menunjukkan kuasa dan kehebatannya, menuntun mereka untuk teguh percaya bahwa ada satu misi yang diemban Yesus dan yang harus dikerjakan para murid di kemudian hari. Tetapi saudara, dalam teks ini, di akhir-akhir perjalanan pelayanan Yesus di bumi, setelah pelayanan, penderitaan, kematian, kebangkitan, penampakan selama 40 hari, sekarang dia mau naik ke surga. Inilah puncak. Yesus hendak menyampaikan sebuah pesan terakhir yang istimewa. Namun di sisi lain, murid-murid ini sedang memikirkan yang sangat berlawanan dengan apa yang Yesus pikirkan. Ayat yang ke-6, saudara, ketika Yesus menuntun mereka ke Bukit Zaitun, di mana peristiwa kenaikan Yesus ke surga dari sana, murid-murid itu bersama dengan dia ke sana. Murid itu bersepakat mengajukan sebuah usul untuk dikerjakan oleh Yesus. Sementara Yesus sendiri sedang mempersiapkan sebuah pesan akhir kepada murid-muridnya untuk mereka kerjakan. Tetapi murid-murid sedang mempersiapkan sebuah permohonan untuk Yesus kerjakan buat mereka. Saudara, mereka seperjalanan menuju Bukit Zaitun, tetapi dengan 2 pemikiran yang punya poros yang berbeda. Sebelum pesan akhir disampaikan oleh Yesus, murid-murid mengajukan proposal. Lihat ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mungkin juru bicaranya satu, tetapi teks ini hendak mengatakan adalah persepakatan seluruh murid. Jadi juru bicara dari antara mereka mengajukan permohonan kepada Yesus. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dalam versi lain, saudara, mereka berkata, Tuhan, inilah momentum. Engkau telah menunjukkan kuasa mujizat dalam pelayanan. Kami kehilangan harapan ketika Engkau mati. Tapi haleluya, Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Harapan kami muncul lagi. Tuhan, inilah momentumnya. Pulihkanlah, lakukanlah sesuatu, merdekakanlah bangsa ini dari kuasa Romawi. Saudara, kita tahu bahwa Israel negara jajahan dalam perlakuan yang khusus dari kerajaan Romawi. Tetapi sebagai bangsa pilihan ini, mereka bukanlah orang yang mudah tunduk. Hati mereka berkobar-kobar. Dan harapan mereka semakin nyata ketika sosok Yesus yang di tangannya penuh mujizat dan kuasa ada di tengah-tengah mereka. Sekarang mereka sudah lihat segala kebesaran dan kuasa yang ada pada Yesus. Bukan saja memberi makan 5.000 orang, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, tetapi
Dia sudah mengalahkan kematian. Ia telah bangkit dari kubur. Murid-murid berpikir, wow, guru kita dahsyat. Bukan saja negara kita akan makmur, tapi tidak akan ada kuasa yang dapat mengalahkan, sebab kematian sendiri pun tak mampu menundukkan guru kita. Lalu mereka mengajukan proposal, Tuhan, inilah saatnya. Maukah engkau? Maulah, sudilah, tolonglah, inilah saatnya. Kami siap menjadi abdi yang loyal, mendukung kepemimpinan Tuhan, memerdekakan Israel, dan kami akan siap mengabdi. Wah, mungkin para menteri berharap menteri atau apa saja pejabat, karena sudah 3 tahun menderita. Namun saudara, di ayat 7 dan seterusnya, berangkat dari proposal para murid, dari perspektif insan yang mereka ajukan bagi bangsa mereka, Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu waktu dan masa yang ditetapkan Allah untuk memulihkan Israel. Tetapi lebih dari itu, saya hendak menyampaikan satu pesan khusus, pesan istimewa, pesan kekal yang bernilai abadi untuk kau kerjakan, yang saya beri tema pesan terakhir. Apa kata Yesus? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu pesannya, saudara. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, ini saya mau katakan kepada saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidak sempat mengajukan pertanyaan, murid-muridnya tidak sempat komplain. Saya katakan, perintah pesan terakhir itu disampaikan oleh Yesus. Yesus tidak menerima pertanyaan dan tidak menerima komplain. Sebab itu tugas, bukan untuk ditawar dan dikompromikan, tetapi perintah. Saudaraku yang terkasih, pesan terakhir itu adalah penginjilan. Pesan terakhir itu ialah pemuridan. Pesan terakhir itu gereja mengenalnya sebagai amanat agung, menjadikan semua bangsa murid bagi Kristus, dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari kitab Matius dikatakan, jadikan semua etna muridku, suku-suku, klaster suku, bukan bangsa besar. Semua suku dan klaster suku dirindukan oleh Allah mendengar Injil keselamatan dan menjadi bagian
kerajaan surga. Pesan terakhir itu ialah penginjilan. Pesan terakhir itu ialah pemberitaan. Pesan terakhir itu ialah amanat agung Tuhan Yesus. Pesan terakhir itu, saudara, sifatnya perintah, bukan pilihan. Pesan terakhir itu, saudara, sifatnya mendesak, bukan sesuatu yang boleh ditunda dan ditawar. Itu sebabnya ayat ke-9 begitu mengatakannya, Yesus terangkat ke surga. No question, no complaint. Gereja tidak boleh menawar tugas itu, tapi lakukan. Tapi sekarang kita tahu, kita perlu mengevaluasi diri sebagai pribadi orang percaya, sebagai komunitas gereja Tuhan, Quo Vadis Ecclesia. Masihkah memberitakan Injil atau sebuah slogan dan proyek? Allah mau ini bukan proyek, ini bukan slogan, tetapi tugas untuk dikerjakan. Itu sebabnya begitu pesan terakhir disampaikan, tidak ada jeda untuk menanti. Ada pertanyaan, ada yang keberatan, ada yang tidak suka, suka tidak suka, mau tidak mau. Ini perintah. Kamu adalah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan bila saudara tahu apa yang ditulis Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan di Kalvari, menebus dosa salah manusia, pengampunan kepada seluruh manusia di muka bumi, dari generasi ke generasi, lintas budaya dan lintas suku, lintas sosial. Semua orang memerlukan keselamatan itu. Jadi pesan terakhir itu ialah penginjilan, pemuritan, amanat agung. Pesan terakhir itu bersifat perintah untuk dilakukan, dan pesan terakhir itu adalah tugas utama dan tujuan Allah mendirikan gerejanya. Pesan terakhir itu, yakni penginjilan, pemuritan, amanat agung itu adalah tugas utama gereja, adalah tugas gereja, di mana gereja didirikan untuk tugas itu. Gereja sudah mati kalau tidak memberitakan Injil, dan gereja hanya disebut gereja bila ia terus bersaksi tentang pelayanan Yesus, penderitaan Yesus, kematian, kebangkitan Yesus, dan sekarang kenaikan Yesus. Adalah satu paket berita kita. Kita tidak memberitakan Yesus yang menderita, tapi kita memberitakan Yesus yang menderita dan mati, serta bangkit dan naik ke surga untuk datang kembali. Pemberitaan Injil harus lengkap tentang kisah Yesus, bukan pelayan sosial atau nabi, tapi dia Allah yang rela turun ke dunia, menderita bagi dosa kita, mati, tapi ia bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan ia akan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Menjemput siapa? Buah pelayanan kita.
kita dan buah-buah pelayanan itu. Yesus berkata, untuk tugas itu kau akan dilengkapi dengan kuasa yang melampaui semua kuasa, yakni Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, apakah yang paling menyenangkan hati Tuhan? Mujizat di tengah ibadah kesembuhan? No. 2 ikan 5 roti, 5.000 orang kenyang makan, itu sudah berlalu dan akan berlalu. Tetapi bila Injil diberitakan, orang diselamatkan, pekerjaan itu pekerjaan kekal. Alkitab berkata, satu orang berdosa meninggalkan jalannya yang sesat, datang kepada Allah berlaksa malaikat bersorak-sorai. Alkitab berkata bahwa denyut nadi Allah sendiri, isi hati Allah sendiri, ialah keselamatan bangsa-bangsa, misi penginjilan, penyelamatan orang berdosa. Saudara, yang lain penting, tapi pesan akhir itu adalah tugas utama gereja. Di tengah kegalauan dan kekalutan dunia ini, mereka menantikan jaminan yang pasti, yaitu Injil keselamatan. Siapa yang percaya diselamatkan. Masihkah mau gereja Tuhan bersaksi tentang kebesaran kuasa dan kasih-Nya? Sebab langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah akan tinggal tetap. Biarlah jemaat Tuhan sekalian, hati kita tinggal pada firman-Nya, tahu kehendak-Nya, dan tugas utama kita ialah bersaksi tentang Injil keselamatan, menjadikan semua bangsa murid bagi Dia. Semua persembahan yang kita himpunkan di tanggal 21 dan 24, gereja kita telah bersepakat untuk dihimpunkan bagi tugas misi, bahwa pesan terakhir itulah yang utama dan menjadi tugas gereja. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami syukuri kenaikan Yesus ke surga sebab Ia akan kembali menjemput kami. Tapi kami terima tugas pesan akhir itu, bahwa Engkau mengutus kami dengan melengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu, menjadikan semua bangsa murid bagi-Mu, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Bapa di surga, ada anggota keluarga jemaat-Mu yang belum percaya. Itulah Yerusalem mereka. Kiranya oleh hidup mereka yang baik, yang cinta Tuhan, menjadi kesaksian bagi seluruh anggota keluarga, sehingga anggota keluarga mereka yang belum percaya boleh melihat Kristus hidup dalam hidup mereka, dan satu waktu mereka dapat mengkisahkan betapa Tuhan Yesus menantikan semua orang berdosa datang kepadanya. Bapa di dalam surga, berkatilah jemaat-Mu sekalian, supaya mereka boleh menjadi saksi di tengah keluarga, lingkungan, dan kami boleh ambil bagian dalam misi sedunia. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara bagian firman ini, meteraikan di hati kami, biar kami taat melakukannya. Sebab Engkau tidak menerima komplain, tidak menerima pertanyaan untuk hal ini, tetapi Engkau mau pesan akhir ini
untuk dilakukan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan jemaatmu sekaliannya. Biarlah perlindungan Tuhan atas setiap kami, penjagaanmu di tengah COVID-19 yang masih merajalela di negeri kami. Berkati pemerintah dan bangsa kami. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan berikanlah ketaatan kepada masyarakat untuk mentaati protokol yang ditetapkan pemerintah mengatasi pandemi ini. Tuhan Bapa di surga, segeralah lalukan wabah ini, dan biarlah kehidupan masyarakat dan sosial kami dapat dipulihkan. Ada banyak yang menderita, ada banyak yang sekarat, ada banyak yang berteriak. Tuhan, belas kasih-Mu atas negeri kami, atas bangsa-bangsa. Kami datang menyesali dosa dan bertobat kepadamu. Kiranya Engkau berkenan dan memulihkan situasi kami. Bapa, dari kemurahan-Mu kami mengumpulkan persembahan untuk dana misi. Tuhan berkati supaya jemaat-Mu dengan kemurahan hati, dengan ikhlas boleh ambil bagian dalam tugas pemberitaan Injil. Mengumpulkan persembahan ini kiranya Engkau berkenan dan mengembalikan berlipat kali ganda, sehingga jemaat tiada berkekurangan, tetapi Jehovah Jireh mencukupkan apa yang kami perlu setiap saat, setiap waktu. Bahkan Engkau akan limpahi kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami menutup kebaktian kami pada pagi ini sebagaimana Yesus mengajar para murid berdoa. Mari jemaat Tuhan, demikianlah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan seisi rumahmu. Tuhan mencukupkan apa yang kau perlu dan memenuhkan apa yang kau harapkan. Menjaga engkau di jalan dan di dalam pembaringanmu. Memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat yang engkau sudah aminkan. Sebab kasih Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.